Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies. Perkenalkan saya Mami Evita di Info Podcast berkolaborasi bersama Ide Podcast Korpri Kota Depok. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Sobat Healthies, baru-baru ini kita banyak sekali mendengar berita tentang hepatitis akut yang tentunya ini menjadi pertanyaan yang begitu sering kita dengar. Untuk itu kali ini kita akan mengundang seorang dokter dan pakarnya tentu saja, yang dimana beliau ada di Kota Depok dan beliau adalah sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia di Kota Depok, yaitu Dr. Diki Pribadi Spesialis Anak. Tentunya beliau akan nanti memaparkan apa saja dan mengapa terjadinya hepatitis akut. Mari kita akan bincang-bincang dengan beliau yang sudah ada di depan saya. Selamat siang Bu Evita, apa kabar? Senang ya kita bisa berjumpa ya Dok. Alhamdulillah senang. Dengan kesibukan yang luar biasa ya Dok ya. Gimana Dok, sehat? Sehat, Bu Evita sehat? Sehat juga Dok. Dok, ya, Bu. Ini begitu marak ya Dok tentang hepatitis akut. Kira-kira menurut dokter apa sih yang dimaksud dengan penyakit hepatitis? Oke, memang beberapa bulan kebelakang ini sepertinya hepatitis ini jadi salah satu fokus utama masyarakat ya di Indonesia. Mungkin nggak di Indonesia, di dunia juga ya Bu. Jadi mungkin informasi dasar dulu ya. Hepatitis, kita bilang dulu hepatitis itu apa. Hepatitis itu kan dari bahasa Yunani. Hepa itu hati, organ hati. Itis itu radang. Jadi artinya itu peradangan pada hati, pada organ hati. Ya itu dasarnya seperti itu. Selebihnya nanti kita lihat gejala-gejalanya seperti apa dan lain-lain. Tapi mungkin masyarakat taunya nih Bu ya, kalau sakit kuning, nah biasanya mungkin itu hepatitis. Mungkin gitu istilah mudahnya Pak. Banyak yang bilang pokoknya sakit kuning. Nah gitu ya. Kalau masyarakat bingung hepatitis apa, mungkin istilah baru, ada beberapa buat mereka itu istilah baru. Tapi kalau istilah awam biasanya sakit apa? Sakit kuning, mungkin itu. Kira-kira seperti itu kalau masyarakat awam. Tapi sebenarnya hepatitis itu lebih luas lagi, ya nggak hanya masalah kuning, tapi ada yang lain-lain. Cuman untuk bahasa awam mungkin ya itulah sakit kuning itu mungkin hepatitis, kira-kira gitu. Tapi banyak yang belum diketahui oleh masyarakat, Dok. Hepatitis itu sebenarnya ada katanya ya, berapa tingkatannya ya? Oke, jadi hepatitis itu kita lihat ya Bu, etiologi atau penyebab dasarnya. Hepatitis itu disebabkan oleh faktor infeksi dan non-infeksi nih. Jadi ada yang disebabkan karena infeksi. Infeksi itu bagiannya mungkin terdiri dari virus ya, penyebab utamanya nih yang ada di Indonesia tuh virus. Terus ada bakteri juga bisa tuh kalau infeksi ya. Terus ada yang lain-lain seperti kalau Ibu tahu ya kayak tikus kan juga bisa menyebabkan kuning, tapi tentunya bukan ke hepatitis, tapi gejala kuning juga bisa. Nah kalau untuk yang non infeksi itu biasanya bisa karena obat tubuh, bisa karena penyakit-penyakit autoimun, ya, bisa karena keracunan, itu juga bisa menyebabkan hepatitis, ya kira-kira gitu. Nah kalau untuk yang saat ini kita bicarakan, hepatitis yang sedang itu, nah itu kan penyebabnya memang belum diketahui dengan pasti, tapi mungkin nanti kita akan bicarakan lebih detail lagi ya. Dok, jadi yang dimaksud dengan hepatitis akut naon etiologi yang sekarang sedang dikhawatirkan itu di masyarakat itu seperti apa sih kemasannya? Jadi bingung masyarakat ya. Gitu. Pertama hepatitis aja udah bingung. Ditambah lagi nih apalagi ya makhluk apalagi hepatitis. Beberapa media menyebutkan istilahnya hepatitis misterius gitu ya Bu. Betul. Tapi sebenarnya istilah bakunya dari WHO adalah hepatitis yang penyebabnya belum diketahui. Bahkan lebih detail lagi sekarang hepatitis akut berat yang penyebabnya belum diketahui pada anak. Ya, kalau misalkan kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia
menyebutnya seperti itu. Jadi fokus tuh di anak. Nah, hepatitis yang dimaksud ini penyebabnya belum diketahui. Memang sampai sekarang para ahli pun di dunia belum menemukan penyebab pastinya. Dari kriteria, kalau kita lihat dari WHO, tentunya hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini, satu adalah dia bukan disebabkan karena hepatitis A, B, C, D, dan E. Ada 5 hepatitis ya tentunya yang ya. sering seperti itu, yang virus. Lalu nilai SGPT SGOT-nya kalau di laboratorium itu mencapai lebih atau sama dengan 500. 500 ya. ya. Nah, masalahnya karena memang belum diketahui penyebabnya apa, sehingga kita belum bisa mencari istilahnya obatnya dan lain-lain gitu. Namun tetap kita usahakan untuk mencari tahu. Memang ada dugaan ada virus-virus tertentu yang kebetulan ditemukan pada beberapa pasien, hampir sebagian besar pasien ada virus adenovirus misalkan, atau virus SARS-CoV juga. Virus COVID juga ada dari beberapa pasien yang ditemukan. Tapi sampai saat ini belum pasti apakah itu yang menyebabkan atau bukan. Jadi tetap masih dicari, Bu, penyebabnya. Dicari, ya. Dan berapa angka kejadian hepatitis akut unknown etiologi yang sudah terdeteksi di Indonesia ini, Dok? Di Indonesia ya, Bu ya? Iya. Dari data, Bu, per tanggal 10 Mei ini, data yang diduga yang terbaru ya, Dok? Iya, terbaru ya. Diduga hepatitis tidak diketahui penyebabnya ini ada 15, Bu. 15. Ya, diduga ya, Bu ya. Namun ya kami juga turut prihatin bahwa ada 5 anak yang meninggal. Yang diduga hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Itu dia 5. Jadi kalau di dunia banyak, Bu. Untuk yang positifnya itu yang probable ya, yang kasusnya memang probable hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya itu hampir sekitar 400-an. 400-an Di dunia ya, Bu. di dunia. Iya. Yang terbesar di negara mana ya, Dok? Detailnya saya belum tahu tuh. Besar di daerah mana, cuman untuk kasus yang meninggalnya kurang lebih hampir 11 orang ya, 11 anak ya. Iya. Dan itu anak-anak, Bu, rata-rata umur 1 bulan sampai 16 tahun. Paling banyak memang usianya dilaporkan itu 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 paling tahun. Banyak. Yang paling rentang banyak. yang sangat mengkhawatirkan. Iya. Itu hampir mencapai sekitar 50%. 50% dari angka. Dari semua anak dari 1 bulan sampai 16 tahun. 50%-nya umur 3 sampai 5 tahun. Jadi masih balita. Prihatin ya, Dok ya. Anaknya masih lucu-lucu kan? Iya, lucu. Dan itu adalah sebenarnya generasi ya penerus sebenarnya ya. Dok, kira-kira bagaimana cara penularan penyakit hepatitis akut unknown etiologi itu? Kita kan belum tahu ya, Dok ya. Betul, seperti apa sih, Dok? Jadi kita masih mencari tahu penyebab penularannya seperti apa. Para ahli menduga utamanya itu satu dari saluran cerna, Bu. Saluran cerna. Iya, jadi fekal oral artinya dari mulut keluar jadi tinja, nanti proses sirkulasi nanti masuk ke mulut lagi dan demikian. Lalu jalur kedua dimungkinkan juga dari saluran pernafasan. Seperti kita masih tahu ya, COVID kan kita harus pakai masker dan lain-lain, itu karena percikan dropletnya masuk jatuh ke tempat-tempat tertentu dan itu mungkin tersentuh oleh anak-anak masuk ke mulut atau hidung, jadi mungkin bisa tertular. Nah itu jalur saluran napas, tapi utamanya lebih ke saluran cerna. Kira-kira diduganya seperti itu. Walaupun kita belum tentu tahu ya, Bu ya, tapi tetap karena dari gejala-gejala yang ada, nah para ahli menduganya 2 saluran tersebut gitu. Dan itu bisa juga karena memang kita masih ada di batas pandemi gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi itu juga bisa mengindikasi tambahan itu juga. Iya, gitu. Iya, betul. Dok, jadi kalau gejala-gejala yang muncul tadi seperti itu, kira-kira menurut dokter apa sih yang diwaspadai pada anak-anak, Dok? Kalau memang itu terjadi, karena ini luar biasa sih, Dok, kekhawatirannya ya. Oke, jadi sebelum ke jawabannya kita coba diskusi dulu tentang
Kira-kira gejala apa yang timbul ya Bu ya Iya. pada anak-anak kalau ada hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini. Jadi kalau dari data itu paling sering kuning ya Bu. Ya. Kuning terus dilanjutkan dengan yang tersering itu adalah muntah-muntah gitu ya anaknya. Yang ciri khas ya. Dok? Iya, ini yang Muntah. paling banyak urutannya dari yang terbanyak ke yang Muntah, bawah. kuning. Kuning dulu. Oke, kuning. Itu 70%-an Oke. kuning, kelihatan matanya kuning. Terus muntah. Terus nanti buang air besarnya tuh warnanya seperti pucat. Oke. Tinjanya tuh seperti pucat. Terus ada diare Diare ya, juga. selanjutnya terus ada badan tuh lemas ya, letargik itu lemas. Terus ada sakit perut. Oke. Sakit perut. Terus selanjutnya ada demam. Dan yang terakhir itu yang paling ringan ada batuk pilek juga. Batuk pilek masuk juga. Ada tapi kecil, sekitar mungkin Tapi masuk 18%. indikasi juga ya, Dok ya. Iya, ternyata ada tuh Bu. Ada. Iya. Nah, dari yang ada itu biasanya yang awal-awal muncul itu lebih ke muntah sama diare. Gitu ya, muntah, mual, diare. Itu yang awal muncul tuh kan. Oke, Pada penyakit-penyakit seperti ini awal yang muncul kan lebih itu dulu. spesifik gitu ya. Gitu. Ya, dia muntah, dia mual, lemes, anak-anak kan. Terus diare, ya. Terus ada demam ringan tuh, ada demam. Terus akhirnya berlanjut ke fase berikutnya di mana terjadi kuning. Oke. Itu fase selanjutnya jadi kuning, terus BAB-nya warna pucat dan air kencingnya warnanya pekat seperti air teh gitu Ibu. Oke. Oh, Ya, lebih air parah teh ya, tahu. teh itu kan agak coklat gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu gejala ini, nah berarti tingkat kewaspadaannya kan lebih mengerti nih orang tua ya. Iya. Kalau perhatikan kalau anak-anaknya dia mengeluh muntah-muntah, lemes, mual, terus demam, ada diare, ada sakit perut, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat Oke. untuk setidaknya diperiksa apakah perlu pemeriksaan lanjut gitu ya, apakah perlu pemeriksaan mungkin SGPT SGT misalkan atau tidak. Jadi itu tergantung nanti juga dilihat dari hasil lab ya. dari klinis anak tersebut gitu ya, apakah perlu atau enggak nanti fasilitas kesehatan yang akan menilainya gitu. Oke. Dok, jadi hepatitis akut non etiologi itu menyerang anak-anak, apa sih kira-kira yang harus dicegah? Kita ingin mencegahnya seperti apa, Dok? Ya ini penting ya, bagian dari diskusi kita sebenarnya membahas masalah pencegahan karena Iya. yang bisa membantu orang tua dan anak-anak tentunya adalah mencegah. Seperti COVID, kalau kita nggak mencegah kan pasti ibu udah tahu tuh kemana-mana ya. Mana, Dok? Isi virus COVID sama seperti yang ini, karena diduganya ini sebagai suatu yang sifatnya infeksi walaupun belum pasti, tentunya kita harus mencegah dengan cara menutup penularan dari mungkin virus atau kuman yang ada yang bisa terjadi. Terkait dengan pencegahan tadi kita sudah membicarakan tentang cara penularan ya Bu. Iya, tadi penularannya. Bisa karena via saluran cerna atau saluran nafas. Jadi pencegahannya juga sesuai dengan yang tadi kita bicarakan. Untuk saluran cerna tentunya ada beberapa tips buat masyarakat. Satunya itu adalah kita mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Karena begini Bu, kalau diduganya misalkan karena adenovirus misalkan, itu dilaporkan bahwa adenovirus ini agak susah untuk disingkirkan hanya dengan desinfektan biasa gitu. Jadi dia lebih kuat tuh dibandingin virus COVID gitu. Jadi dengan air yang mengalir dan sabun itu lebih ampuh untuk menyingkirkan virus adenovirus. Tapi kan kita belum pasti virus apa ya, sehingga ya ini disarankan ya terlebih utama adalah mencuci tangan. Pertama Ya, itu dulu itu. ya. Atau ya kalau kita di posisi yang susah mencari air dan sabun kan bisa menggunakan tetap
desinfektan. Iya. Terus kedua itu adalah pastikan makanan nya matang ya Bu ya. Iya. Makanannya matang kan supaya virus-virus dan bakterinya sudah Gimana tuh yang tidak ada. mengenai sate seperti itu? Nah, ini yang Seperti apa gitu? Ya, Steak gitu ya, ya. Dok ya. Jadi memang ya ini menjadi pertimbangan juga buat orang tua lah ya untuk hal-hal yang kira-kira pemasakannya masih belum matang ya mungkin bisa dipikirkan Iya. yang terbaik bagaimana gitu. Tapi ini adalah saran supaya tidak terjadi penularan gitu. Terus ketiga adalah nah ini jangan tukar-tukar alat makan atau makanan kepada yang lain nih. Terkait anak-anak ya Bu. Sendok ya, terutama Iya. ya, Dok ya. Terkait anak-anak kan di sekolah tuh lucu-lucuan aja ya Bu. Betul. Coba-cobain dong. Coba-cobain ya. Iya. Enak Ya, nih punya aku, punya Iya. kamu mana gitu Terus ya. sama sedotan lagi ya, Dok ya. Kesedotan. Tapi kan ini sebenarnya pada fase pandemi juga sudah dihindari kan ya. Jangan kendor aja gitu. Sudah terbiasa sebenarnya. Ya, Dok, ya. anak-anak harusnya sudah terbiasa ya. Jadi itu penting juga supaya nggak takutnya ada yang tertular lah dari hal-hal seperti itu. Terus ketiga kalau ada orang-orang sakit ya jangan dekat. Keempat ya. Keempat kalau ada orang-orang sakit ya jangan didekat-deketin ya. Gitu. Sakit diare misalkan Iya. atau sakit batuk pilek ya. Supaya menjauhi dari faktor Berarti, sumber iya, penularan. Sumber dari penularan ya. Ya. Terus ada juga memang yang terkait fekal oral. Mungkin kalau di kota mungkin sudah tidak ada, tapi kalau di tempat-tempat tertentu mungkin masih ada yang BAB-nya Ini tidak. fekal oral ini masyarakat belum tahu nih, Dok. Fekal Boleh oral. dijelasin, Dok? Boleh. Fekal oral itu maksudnya fekal itu tinja, oral itu mulut. Ya. Jadi yang terkait dengan makanan masuk ke mulut dan pembuangan tinja. Atau tangannya ya. Nah itu kebersihan juga terkait juga. Ya. Ya jadi habis melakukan sesuatu tangan kan harus tetap bersih. Betul. Habis buang air besar juga tangan tetap harus bersih. Kira-kira dan yang penting adalah pembuangan tinjanya. Iya. Kalau pembuangan tinjanya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan kan juga bisa menularkan itu kemana-mana ya Bu. Standar kebersihan ya. Terus kelima adalah ya menjaga sanitasi lingkungan dengan baik. Untuk yang tipsnya itu untuk baru faktor saluran cerna ya. Kalau faktor saluran napas ya kita sudah lebih terbiasa ya. Iya. Karena COVID ini ya sama aja gitu. Pertama ya disarankan untuk menghindari mobilisasi. Iya. Ya. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak ya nggak usah kemana-mana misalkan gitu ya. Iya betul, Dok. Kedua pakai masker. Wah itu udah. Sudah. Wah udah Sudah pakem ya. keluar nggak pakai masker kira-kira Sudah gimana terbiasa, ya Bu? Dok. Jadi agak canggung ya. Kadang-kadang dulu tuh sampai kita suka mimpi-mimpi kalau mimpi nggak pakai masker langsung panik tuh Bu. Iya. Saking pinginnya. Saking Paranoid parnonya ya Bu ya. Betul. Nah, tetap diteruskan pencegahan seperti menggunakan masker itu udah pasti. Ketiga ya tentunya jauhi keramaian Iya. ya. Terus jaga jarak. Iya. Kan itu sudah biasa ya. Itu pencegahannya. Pencegahan ya. Ini kan karena terkait dengan anak-anak. Jadi tentunya kita perlu kerjasama dengan pihak sekolah ya Bu ya. Iya. Supaya tetap dihimbau untuk edukasi ke Apalagi sekarang sedang anak-anak. ujian lagi. Dok, Ya sekarang udah mulai ya. Iya. Nah, kayak sepertinya kalau tetap melakukan prokes, insya Allah ya Masih tidak bisa. terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu, Iya. terutama di wilayah kita ya, aman insya Allah mudah-mudahan. Pokoknya lakukan prokes, Iya. menjaga Seperti kebersihan. yang Pak tadi itu tadi adalah mencuci tangan ya, Dok. Lalu yang kedua makanannya ya harus matang ya, Dok. Yang ketiga Jangan tuker-tukeran, tuker alat makan ya, Dok. Terus yang keempat menjauhi sumber penularan. Yang Dan sakit-sakit yang ya. terakhir itu adalah menjaga sanitasi. Ya. Tentunya tadi yang menuju oral fekal tadi ya, Dok ya. Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan yang keberapa nih? Kira-kira bagaimana dengan bayi yang sudah divaksin hepatitis? Apakah mungkin itu bisa terkena lagi, Dok? Ya, ini juga banyak pertanyaan ya, Iya. ya Bu ya.
Jadi sebenarnya gini, hepatitis bayi itu kan hepatitis B ya Bu, Betul. yang dari lahir ya. Dan itu sudah program pemerintah. Nah, kita harus tahu bahwa vaksinasi itu kan tujuannya untuk mencegah penyakit tertentu. Hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis atau virus hepatitis B. Iya. Karena ini virus yang ini belum tahu penyebabnya apa. Iya. Bahkan dari kriteria kan di situ ditulis bahwa ini harus bukan hepatitis B. Jadi pastinya ini bukan hepatitis B, si hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini. Iya. Jadi virus vaksinasi hepatitis B tidak ada kaitannya dengan Si yang sekarang Yang lagi, hepatitis ya. B, yang tidak diketahui. penyebabnya. Jadi ya tidak bisa mencegah itu kalau memang penyebabnya bukan hepatitis B. Tapi kalaupun bayi tersebut sudah di hepatitis B, ya itu memang harus vaksinnya ya, memang sudah dilakukan ya. Iya, jadi jangan ada berpikiran masyarakat Wah, percuma udah nih sudah divaksin, hepatitis B, percuma orang penyebabnya ya, bukan itu kan. Bukan itu. Jadi nggak, istilahnya tanda kutip ya nggak nyambung gitu. Hepatitis B tetap dikasih dong. Iya. Masa iya anak kita mau kena hepatitis B kan Iya, gitu. betul Dok, Tuh, setuju. logikanya gitu sih Bu. Iya. Jadi kira-kira penyakit hepatitis anak netrologi itu bisa disembuhkan apa tidak, Dok? Jawabannya bisa Bu, Bisa. bisa disembuhkan. Tentunya dengan kondisi yang tidak sangat berat ya Bu ya. Masalahnya kebanyakan yang mohon maaf nih, misalkan yang meninggal gitu ya di luar negeri itu, Iya. dilaporkan ada beberapa yang agak terlambat sehingga tidak bisa disembuhkan gitu. Terlambat penanganan gitu ya, Dok? Mungkin terlambat dibawa ya Bu ya. Oke. Gitu. Kalau penanganan insya Allah fasilitas kesehatan kalau sudah ada pasien pasti akan dilakukan dengan cepat. Tapi masalahnya ini terkait dengan kewaspadaan orang tua gitu. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang kira-kira seperti tadi itu yang disebutkan, segera aja bawa ke fasilitas kesehatan supaya tidak terlalu buruk sampai ke rumah sakitnya. Tapi tentunya kesembuhan itu tetap ada, tetap bisa sembuh. Bisa sembuh. Nah, kesembuhannya itu gini Bu, ada yang sembuhnya tanpa diobati, Iya. ada yang perlu diobati obat suportif aja. Misalkan dia mual ya kasih obat mual, Oke. pusing kasih obat pusing, sembuh. Nah, tapi ada beberapa yang perlu pengobatan yang lebih spesifik ya Bu ya, masuk ICU Oke. dan lain-lain gitu yang perlu dirawat di rumah sakit khusus. Nah, yang seperti ini yang kita apa ya istilahnya ya khawatirkan gitu. Iya, iya. Ya semoga dengan adanya kewaspadaan dini dari orang tua, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi gitu. Iya. Ya, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Tapi jadi sembuh bisa gitu. Karena gini di Inggris juga ada data kesembuhannya kan sampai tanggal 3 Mei itu 50% sembuh. Sudah mulai ada kesembuhan, sudah ada beritanya ya, Iya, press release-nya ya? sembuh gitu. Dan tapi juga ada yang perlu transplantasi hati juga ada. Sampai seperti itu juga ada ya, Dok? Ada Itu anak-anak? anak-anak gitu. Luar biasa ya. Nah, kalau di Indonesia sampai transplantasi hati dalam kasus ini mungkin belum ya. Tapi kalau yang meninggal kan ada. Nah, itu dia. Iya, gitu. Probably ya itu tadi ya, Dok ya? Iya, iya. Oke. Dok, yang itu ternyata bila sudah terkena penyakit hepatitis bisa kambuh lagi atau enggak sih, Dok? Jadi gini, ini kan hepatitis apa nih? Hepatitis yang tidak diketahui Iya, penyebabnya atau tidak yang lain? ketahui. Kalau yang diketahui tentunya kan kita masih ongoing ya, masih pengamatannya masih Iya, berjalan ya Bu. betul. Untuk kasus yang sudah sembuh pun kan mungkin baru sembuh berapa minggu nih yang kira-kira di luar negeri itu. Itu kan kita masih amati apakah dia nanti kena lagi atau enggak, butuh waktu sih. Jadi jawabannya belum tahu ya kalau untuk apakah dia bisa kena lagi dalam hepatitis yang unknown atau tidak diketahui penyebabnya. Ya semoga jawabannya sih harapannya semoga tidak ya Bu ya. Tidak akan kambuh lagi ya, Dok ya? Saya nggak tahu juga sih, belum ada reportnya.
Tapi sedikit boleh dok digambarkan tadi yang tadi tentang pencegahan tadi, mungkin itu bisa diulang Boleh. secara lebih lugas karena ini masyarakat biar bisa paham karena pasti bisa sembuh kan dok. Nah tentu Insya Allah. pencegahannya seperti apa? Kita ulangi lagi dok. Oke, jadi satu, kita mencegah dengan dua jalur ya Bu. Oke. Jalur satu adalah saluran cerna, Saluran dan jalur dua adalah dengan saluran pernafasan. Saluran cerna, pertama yang bisa kita lakukan adalah tentunya mencuci tangan kita sebelum makan dengan utamakan dengan air yang mengalir dan sabun. Oke. Ya. Kedua, tentunya menyiapkan makanan atau memakan makanan dan minuman yang tentunya sudah dijaga kesehatan kebersihannya, terutama sudah matang, kira-kira seperti itu. Ketiga, jangan tukar-tukeran alat makan atau makanan kepada teman-temannya. Iya. Keempat, hindari, jauhi sumber penularan atau orang-orang yang sedang sakit. Sakitnya sakit diare, muntah, panas, ya, batuk pilek seperti itu. Keempat adalah menjaga sanitasi kesehatan lingkungan. Lingkungan, kebersihan rumah berarti ya. Betul, salah satunya itulah. Sekolah kan juga bisa tuh. Iya bisa di Iya. sekolah. Heeh. Dan tentu berarti infrastruktur harus lebih banyak diperbaiki kali di sekolah ya dok ya. Iya, betul. Oke. Dok sejauh ini pasien-pasien yang dokter tangani apakah menjurus ada di naun etiologi itu sendiri dok? Sampai saat ini kalau saya belum tuh Bu. Belum ya? Belum, ya. Sejauh yang saya tahu dari teman-teman yang lain juga di wilayah Depok juga belum. Yang probable ya Bu, Iya. yang probable itu maksudnya dia kuning dengan SGPT yang sangat tinggi itu dan sudah disingkirkan bahwa bukan hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, Sampai yang saat ada ini di Indonesia ini hepatitis itu ada di mana? Yang A, B, C atau seperti apa dok? hepatitis di Indonesia di mana-mana ada. Yang paling banyak Paling dok? banyak itu biasanya gini Bu. A, B atau C gitu? Lebih banyak ke A ya kalau anak-anak ya Bu ya. Oke, A. Bahkan kan di Depok sendiri pernah ada klaster-klaster hepatitis A yang terjadi ya di beberapa sekolah pada beberapa waktu sebelum ini ya Bu. Iya. Dan kan pencegahannya sebenarnya kan sama tuh Bu. Iya. Saluran cernanya itu yang dipakai yang tadi itu, yang 5 poin itu ya. Iya. Dan sama seperti hepatitis yang belum diketahui penyebabnya nanti. Itu sih Bu kira-kira. Dok, apa pesan dari IDAI, Ikatan Oke. Dokter Anak Indonesia untuk anak Indonesia dan yang terutama ada di Kota Depok? Baik. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah berupaya sedemikian rupa bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya untuk membuat alur, membuat tata laksana, pencegahan dan lain-lain. Dan mereka saya tahu sudah tiap waktu untuk rapat bersama Kemenkes dalam hal ini. Iya. Dan mereka sudah siap untuk menangani pasien-pasien yang diduga hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Tentunya dengan alur-alur yang sudah dibuat ya Bu. Iya. Rujukan sistem tetap berjalan seperti itu. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia pertama kami sudah menyiapkan itu. Kedua kami memberikan ya tips buat orang tua yang tadi sudah dibicarakan untuk mencegah terjadinya penularan hepatitis ini dengan cara via saluran cerna dan via saluran napas tersebut. Oke. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia para ahli-ahlinya sudah tiap waktu mengupdate ilmunya, men-share ke teman-teman dokter-dokter yang membutuhkan ilmu tersebut, men-share kepada masyarakat dan kerjasama dengan Kemenkes tentunya terkait dengan hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini. Oke. Kira-kira itu Bu. Satu pesan dari Dr. Diki untuk anak Indonesia yang di Kota Depok tentunya. Oke, untuk anak Indonesia apa untuk orang tuanya nih? Orang tuanya juga boleh. Sama-sama ya, orang tua dan anak-anak di wilayah Kota Depok. Tentunya kita tidak perlu cemas berlebihan untuk atau terkait dengan hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Tapi kita harus tahu kapan kita waspada terhadap kemungkinan
gejala-gejala yang ada pada anak jikalau mengalami hal tersebut. Pertama, tipsnya tentu adalah pencegahan, kedua adalah waspada. Pencegahan sudah dibicarakan tadi, dan waspada harus dilakukan. Waspada jikalau anak-anak kita mengalami muntah-muntah, diare, demam, sakit perut, segeralah cari tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan untuk berobat. Dan sebisa mungkin kalau bisa, jikalau sudah ada keluhan kuning atau BAB-nya warnanya sudah pucat, kencingnya warna pekat, itu lebih utama lagi segera ke rumah sakit. Jadi 2 tips itu ya kira-kira yang perlu diketahui oleh ayah bunda dan adik-adik sekalian. Dan jangan lupa dari pencegahan, jangan lupa tuh ada 5 untuk saluran cerna dan 4 untuk saluran napas. Diulangi sekali lagi, Dok. Oke, yang mana nih? Dua-duanya. Oke, ini tips ya untuk pencegahan ya, karena ini penting loh pencegahan. Iya. Kalau sudah sakit, bawa aja ke dokter, itu dokter yang akan menangani. Tapi kalau pencegahan itu tugasnya ayah bunda sama adik-adik. Iya. 1, cuci tangan sebelum makan atau memasukkan tangan ke dalam mulut dengan air, sabun atau desinfektan. Kedua, makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum harus bersih ya, jika perlu yang matang. Ketiga, jangan tuker-tukeran alat makan atau makanan adik-adik ya ke teman-temannya ya. Makan sendiri aja ya. Keempat, kalau ada yang sakit, yang sakitnya tuh sakit diare, demam, batuk pilek, jangan deket-deket dulu. Nanti kalau udah sembuh baru adik-adik boleh deket-deket ya. Kelima, jaga kesehatan lingkungan di rumah atau di sekolahnya masing-masing ya. Nah, itu baru saluran cerna lo. Saluran napasnya kayak yang udah dilakuin sama Om, sama semuanya yang di sini, sama adik-adik juga, pakai masker. Kedua, mencuci tangan. Nggak usah kemana-mana kalau nggak Iya, penting-penting banget betul. ya. Nggak usah. Ketiga, jangan ke tempat keramaian dulu. Iya. Keempat, apa coba? Jaga jarak. Oh iya. Jaga standar ya. Kalau COVID kan begitu kan. Betul. Apalagi adik-adik udah pada sekolah ya, Bu. Iya. Tetap harus dipegang tuh tips-tipsnya. Gitu, Bu. Aduh, luar biasa. Banyak penasaran juga ya, Dok ya. Sampai sejauh ini pertanyaan penasaran sudah terjawab, Dok. Iya. Mungkin masih banyak sih, Bu, Banyak. sebenarnya. Dan ini ya betul. Tapi itu tadi yang lebih intens yang tadi ya, bagaimana tadi gejalanya dan yang tidak diketahui, ya kan? Lalu apa yang harus diwaspadai, terus gejala-gejala yang timbul itu tadi ternyata luar biasa ya, Dok. Dari tanya penyakit kuning ya. Dan itu juga akhirnya kita jadi tahu, Dok, bagaimana mencegahnya nanti di rumah. Insya Allah. Iya. Dan terima kasih juga, Dok, bahwa di Kota Depok ini juga selalu melakukan PHBS dan Germas. Nah, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Dok. alhamdulillah. Iya. Dan saya berharap tidak ada ya kasus di wilayah Kota Depok ya, Bu. Amin, amin. Semoga anak-anak sehat semua ya, Bu. Tentu di bawah penanganan Idait Iya, kita percayakan. tentu. Amin. Iya. Amin, Baik. amin. Dan ini di kami juga ada 5M dan 1D. D-nya itu divaksin, Dok. Oh, Iya, jadi divaksin. divaksin. Jadi 5M 1D. Iya. Iya, tetap yang tadi 5M-nya dari yang pernafasan, tapi itu kan jaga jarak Oh ya. iya, oh iya Tapi gitu. ini iya, 5M-nya iya, yang iya. standar ya, Dok. Divaksin ya, Bu. Iya. Saya tambahin ya orang tua, divaksin. Divaksin, D-nya ya, Dok. D-nya. Oke. Baik, Dok, bincang-bincang kita kali ini sudah selesai Ya. dan kita lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan penasaran tadi sudah terjawab. Semoga dokter besok menemukan pesan ini juga, itu juga menjadi mungkin tidak ada ya, Dok. Ya. Semoga jauh dari kita ya, Dok. Amin ya, Bu ya. Dan apakah dokter bisa sebutkan di mana dokter praktek hari ini sekarang ini? Oke, saya sehari-hari prakteknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Oke. Jam kerja aja. Setiap hari ya, Dok ya. Insya Allah setiap hari. Dari pagi sampai sore Sampai malam. sampai malam. Semoga tetap sehat ya, Dok. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Ya. Dari Info Podcast dan bersama Ide Podcast Korpri Kota Depok mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kehadiran Dr. Diki Pribadi, spesialis anak Kota Depok.
Baiklah Sobat Healthies, sudah dapat banyak ya? Wah, tadi yang sudah ditanyakan, yang dijawab oleh Dokter Diki tadi begitu banyak sekali yang sudah disampaikan. Tentu ini juga menjadi jawaban yang sangat menenangkan untuk kita semua para orang tua tentunya. Jangan lupa kita wujudkan kode hatiku, Kota Depok Sehat, Indonesia Kuat. Buah belimbing, buah manggis, belinya di pasar Depok Jaya. Ayo semua cegah hepatitis dengan hidup bersih dan sehat ya. Baiklah, Sobat Healthies, kita jumpa lagi di info podcast lainnya. Sehat bersama, pasti bisa.